Kami dari kelompok 5 ingin memberi berita terkait dengan hewan-hewan di dalam Ragunan. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Syikat Tazkia. Nama aku Rika Sabila. Nama aku Nurul Khalifa. Nama aku Kesya Nantapislia. Nama aku Anjida Presa Putri. Nama aku Kosmo Khalifa. Oke, selanjutnya selamat menonton. Bye! Jerapah hewan ini termasuk ke dalam hewan mamalia dan berjenis Girafa camelopardalis, warna coklat dengan pola yang bervariasi yang dipisahkan oleh garis putih samar-samar sesuai penyebarannya, memiliki 2 tanduk dengan tonjolan di kening. Tingginya sekitar 5,7 meter dengan berat 1180 sampai 1930. Rusa tutul, kelas mamalia. Jantan berukuran sedang berat 30-75 kg. Tingginya hampir 90 cm dengan bobot sekitar 75 berat 30-75 kg. Betina tingginya 70 cm dengan berat sekitar berat 25-45 kg. Pakan hewan herbivora biasanya rumput, daun, bunga, dan biji-bijian tertentu. Di kebun binatang biasa dikasih rumputan dan dedaunan, kol, kangkung, pelet khusus, dan dedak. Gajah Sumatera, kelas mamalia. Gajah Sumatera bahasa Latin, Elaphas maximus sumatranus, adalah subspesies dari gajah Asia yang hanya berhabitat di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera berpostur lebih kecil daripada subspesies gajah India. Populasinya semakin menurun dan menjadi spesies yang sangat terancam. Sekitar 2.000 sampai 2.700 ekor gajah Sumatera yang tersisa di alam liar berdasarkan survei pada tahun 2000. Sebanyak 65% populasi gajah Sumatera lenyap akibat dibunuh manusia dan 30% kemungkinan dibunuh dengan cara diracuni oleh manusia. Sekitar 83% habitat gajah Sumatera telah menjadi wilayah perkebunan akibat perambahan yang agresif. Gajah Sumatera merupakan mamalia terbesar di Indonesia, beratnya mencapai 6 ton dan tumbuh setinggi 3,5 meter. Pada bahu periode kehamilan untuk bayi gajah Sumatera adalah 22 bulan dengan umur rata-rata sampai 70 tahun. Herbivora raksasa ini sangat cerdas dan memiliki otak yang lebih besar dibandingkan dengan mamalia darat lain. Owa kalawat, kelas mamalia. Owa kalawat Helobates mulleri adalah sejenis tera arboreal yang termasuk ke dalam suku Helobatidae. Nama-nama lokalnya diantaranya adalah owa-owa dan juga klampeu atau kelempiau. Dalam bahasa Inggris, ia disebut Moelis gibbon, Grey gibbon, atau Borneo gibbon. Owa kalawat menyebar terbatas endemik di Pulau Kalimantan seluruh pulau, kecuali bagian barat dayanya yang dihuni owa Kalimantan. Pakan owa kalawat yang utama adalah buah-buahan berdaging yang telah masak, daun muda, dan serangga. Habitat owa kalawat terbatas pada hutan dataran rendah dan hutan Dipterocarpaceae. Owa ungku termasuk jenis owa yang terkecil, ukurannya berat rata-rata hewan jantan sekitar 5,8 kg, sementara betinanya sekitar 5,4 kg. Warna rambut di tubuhnya bervariasi mulai dari coklat atau kehitaman, memiliki alis dan bewok atau cambang atau rambut pipi, dan jenggot berwarna keputihan. Habitat, hutan, sekunder, dan perbukitan. Perkembangbiakannya tidak mempunyai musim kawin dewasa kelamin sekitar 8 tahun, masa kebuntingan 7 bulan betina, melahirkan 1 ekor anak setiap 2-3 tahun sekali. Makanannya adalah daun, buah, bunga. Beruk, habitatnya hutan daerah rendah,
hutan sekunder, hutan pantai, daerah rawa, dan hutan pegunungan sampai ketinggian 1.700 meter DPL. Perkembangan dewasa kelaminan jantan 2-3 tahun, lama kehamilan 171 hari, melahirkan 1 ekor, musim kawin Januari sampai Mei, lama hidup 26 tahun. Siamang, habitat, hutan tropis primer, hutan sekunder, hutan daratan rendah sampai pegunungan sampai ketinggian 3.800 dpt. Perkembangbiakan, lama kehamilan 189 sampai 239 hari, melahirkan anak 1 jarang kembar, jarak kelahiran anak yang satu dengan yang lain 3 sampai 4 tahun, lama hidup kurang lebih 35 tahun. Lutung Perak Kalimantan, habitatnya hutan dataran rendah, daerah rawan, di samping sebanyak aliran sungai, perkebunan karet hutan primer, hutan pegunungan, dan hutan sekunder daerah perbukitan hingga ketinggian 600 meter dari permukaan laut. Pakan daunnya 80%, pucuk daun atau tunas 10%, dan buah 10%. Kadang kala turun ke tanah untuk mencari kepompongan. Kebiasaan makan tanah diperkirakan mencari bakteri untuk membantu pencemaran. Sanca sawah albino, kelas Reptilia. Python albino merupakan salah satu dari 5 ular terbesar di dunia, berasal dari beragam variasi dari daerah tropis dan subtropis di selatan dan Asia Tenggara. Mereka sering ditemukan di dekat air dan kadang-kadang semi akuatik, tetapi juga dapat ditemukan di pohon perkembangbiakan. Betina bertelur 30-50 butir, telur dirami di atas tanah dengan lama inkubasi antara 60-90 hari. Anak yang baru menetas panjang 60-70 cm, lama hidup 40-50 tahun. Sanca kembang, klasifikasi kelas Reptilia, bangsa Squamata, suku Pythonidae, jenis Python reticulatus, habitat hutan sepanjang aliran sungai dan daerah rawa. Perkembangbiakan, betelur 10-100 butir, dirami selama 90-100 hari. Pakan, mamalia kecil dan burung. Burung unta. Burung unta dengan jenis Trutiocamelus, burung terbesar dengan ketinggian hingga 2,5 meter dan berat 140 kg. Burung ini tidak dapat terbang, memiliki leher dan kaki panjang, berlari dengan kecepatan lebih dari 70 km, sayap mencapai rentang sekitar 2 meter. Paruhnya datar dan lebar dengan uju. Buaya irian, kelas Sauropsida. Buaya irian Crocodylus novaeguinea adalah salah satu spesies buaya yang ditemukan menyebar di perairan tawar pedalaman Pulau Papua. Bentuk umum jenis ini mirip dengan buaya Moaracea porosus, tetapi lebih kecil dan warna kulitnya lebih gelap. Panjang tubuhnya sampai sekitar 3,35 meter pada yang jantan, sedangkan yang betina hingga sekitar 2,65 meter. Buaya ini memiliki sisik-sisik yang relatif lebih besar daripada buaya lainnya apabila disandingkan. Di bagian belakang kepala, terdapat 47 sisik lebar post-occipital scutes yang tersusun berderet melintang, terpisah agak jauh di kanan kiri garis tengah tengkuk. Sisik-sisik besar di punggungnya dorsal scutes tersusun dalam 8-11 lajur dan 11-18 deret dari depan ke belakang tubuh. Buaya irian bertelur di awal musim kemarau. Rata-rata buaya betina mengeluarkan 35 butir telur dengan jumlah maksimal sekitar 56 butir. Berat telur rata-rata 73 gram, sementara anak buaya yang baru menetas berukuran antara 26-32 cm panjangnya. Buaya betina menunggui sarang dan anak-anaknya hingga dapat mencari makanannya sendiri. Buaya sinyulang memiliki panjang tubuh kurang lebih 5 meter. Bentuk moncong runcing serta sempit dan umumnya berwarna coklat tua. Habitatnya terdapat di sungai, tawah,
Danau, perkembangan biakannya bertelur 13-35 butir dan masa inkubasi 90 hari. Makanannya adalah ikan, burung air, amfibi, dan mamalia. Status saat ini bahaya atau langka atau dilindungi untuk penyebaran terdapat di daerah Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Binturong Kalimantan, habitatnya terdapat di hutan hujan tropis. Perkembangan biakannya lama kebuntingan sekitar 3 bulan dan biasanya melahirkan 1-2 ekor anak. Makanannya adalah daging, buah, pucuk, dan daun-daun tumbuhan, telur, dan hewan-hewan kecil seperti burung. Status saat ini terancam. Pelikan Timor, burung air yang memiliki kantung di bawah paruhnya, panjang tubuh 106 cm, dan lebar bentangan sayap maksimum 1,83 meter. Pelikan memakan ikan, amfibi, krustasea. Pelikan berhabitat di danau, waduk, rawa. Pelikan berkembang biak pada usia 2-3 tahun. Telur berwarna putih berkapur masa inkubasi selama 32-35 hari. Di Ragunan kita juga bisa menaiki wahana-wahana bermain loh. Dan untuk wahana kali ini, harganya mulai dari Rp5.000 aja dan bisa dimainkan dari anak-anak sampai orang dewasa. Contoh permainannya seperti wahana monorail kereta karakter dinosaurus lintas layang, mobil karakter hewan keliling, dan lain-lain. Kita udah pulang guys. Kita udah closingan, gak kuat closingan. Oke, terima